Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Mem Rini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik dinamis. Nah, submateri yang akan kita bahas ada jembatan Wheatstone, kemudian hukum 2 Kirchhoff, dan yang terakhir ada energi dan daya pada listrik dinamis. Materi ini merupakan materi part terakhir untuk listrik dinamis. Oke, kita mulai saja. Jembatan Wheatstone. Jadi misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini. Ingat, kuat arus listrik itu selalu mengalir pada kutub positif menuju kutub negatif. Nah, dari kutub positif dia akan berjalan sampai pada titik percabangan. Nah, ketika ketemu titik percabangan seperti ini, maka kuat arus listrik itu akan bercabang mengalir pada R1 dan mengalir pada R4. Nah, R1 kuat arus listriknya akan dilanjutkan ke R2, sedangkan yang di R4 kuat arus listriknya akan dilanjutkan ke R3. Akhirnya akan bertemu pada titik percabangan ini dan akan lanjut pada kutub negatif. Berarti ada satu resistor yang tidak dialiri oleh arus listrik, yaitu R5. Nah, fungsi R5 ini bisa digantikan oleh galvanometer. Jadi galvanometer inilah yang disebut sebagai jembatan yang menjembatani antara arus listrik di bagian atas dengan arus listrik yang di bagian bawah. Apa itu galvanometer? Jadi galvanometer itu adalah sebuah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial atau tegangan listrik yang nilainya relatif kecil. Nah, yang perlu diingat untuk jembatan Wheatstone ini adalah prinsip dari jembatan Wheatstone. Prinsipnya adalah hasil kali antara dua hambatan yang saling berhadapan besarnya sama. Jadi, mana resistor yang saling berhadapan? R1 berhadapan dengan R3, kemudian R2 berhadapan dengan R4, sehingga diperoleh persamaan R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Nah, penggunaan jembatan Wheatstone ini bisa dihubungkan dengan kawat. Jadi misalnya rangkaian yang tadi, kemudian R4 dan R3-nya diganti dengan kawat. Nah, seperti ini. Jadi misal ada sebuah panjang kawat. Panjang kawat ini akan terbagi di mana jarum galvanometer itu nanti akan ditempatkan. Sehingga R4-nya digantikan oleh L1 dan R3 digantikan oleh L2. Sehingga persamaan jembatan Wheatstone yang tadi akan berubah. R2 kali L1 sama dengan R1 kali L2, karena R1 berhadapan dengan L2 dan R2-nya akan berhadapan dengan L1. Oke, contoh soal. Misal diketahui rangkaiannya bentuknya seperti ini dan ada data yang diketahui. Dari sini kita diminta untuk mencari berapa nilai R1-nya. Jadi, cara penyelesaiannya gunakan persamaan yang tadi. R1 berhadapan dengan L2 di bagian sini 40 cm. R2-nya berhadapan dengan L1 60 cm. Jadi, diperolehlah persamaan seperti ini. Nah, ditemukan R1 nilainya 3 ohm. Oke. Next, pembahasan yang kedua adalah tentang hukum 2 Kirchhoff. Jadi, pada hukum 2 Kirchhoff, ingat, Gustav Kirchhoff itu dia selalu membahas tentang kuat arus listrik. Jadi, spesifikasinya Pak Kirchhoff adalah tentang kuat arus listrik. Hukum 2 Kirchhoff dinyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan pada satu rangkaian tertutup nilainya harus sama dengan 0. Jadi, rangkaian tertutup ini ada beberapa variabel yang mungkin belum kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah E. E itu adalah GGL. GGL itu artinya gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik di sini sama dengan tegangan listrik. Jadi gaya gerak listrik itu muncul pada setiap kutub-kutub baterai. Sehingga kalau ada dua baterai seperti ini, maka ada 2 GGL, E1 dan E2. Karena GGL itu sama dengan tegangan pada kutub-kutub baterai, maka satuan dari GGL juga sama dengan satuannya tegangan, yaitu volt. Kemudian ada R kecil. R kecil di sini lambang untuk resistor dalam baterai. Jadi baterai itu biasanya ada nilai hambatan dalamnya. Kalau kalian punya baterai bekas, biasanya kalau kita buka, selain ada serbuk-serbuk
serbuk karbon di sana, itu juga ada lempengan tipis seng. Lempengan tipis seng tersebutlah yang berfungsi sebagai hambatan dalam baterai. Karena dia hambatan, maka satuannya adalah ohm. Kemudian ada R besar. R besar adalah resistor atau hambatan, satuannya juga ohm. Dan yang terakhir adalah loop. Loop itu artinya lingkaran atau pusaran kuat arus listrik pada rangkaian tertutup. Nah, hukum 2 Kirchhoff dalam penggunaannya itu kita ada bantuan berupa tips yang berikut ini. Tips yang pertama, pangkal dimulai dari kutub positif dengan nilai E yang terbesar. Pangkal itu maksudnya apa? Pangkal awal dari menentukan arah loop. Jadi arah loop itu antara E1 dan E2, mana yang nilainya lebih besar, itulah pangkal itu dimulai. Dan ingat, karena loop ini adalah putaran arus listrik dan arus listrik itu selalu keluar dari kutub positif, maka dia selalu dimulai dari kutub positif. Kemudian tips yang kedua, jika dalam arah ujung loop yang pertama ditemui adalah kutub positif baterai, maka E juga akan bernilai positif. Dan sebaliknya, jika dalam arah loop yang pertama ditemui adalah kutub negatif baterai, maka E juga akan bernilai negatif. Untuk persamaan matematis pada hukum 2 Kirchhoff dinyatakan sigma E ditambah sigma I kali R nilainya harus sama dengan 0. Jadi penjabarannya seperti ini. Ketika awal pangkal ini dimulai di kutub positif E1, kemudian dia jalan melingkar ke bawah, yang ditemui pertama adalah positif pada baterai kedua, jadi plus untuk E2, sehingga E2 nya positif. Kemudian dia akan berputar melingkar sampai dia kembali ke awalnya, ketemulah dengan kutub negatif pada baterai pertama, jadi minus E1 plus I. Kenapa cuma ada 1 I? Karena di sini rangkaiannya tidak ada titik percabangan, maka di sana rangkaian seri. Ingat, materi sebelumnya kita sudah bahas tentang rangkaian seri resistor. Salah satu ciri pada rangkaian seri resistor adalah kuat arusnya sama. Karena kuat arusnya dia jalan dari sini, kemudian sampai di R1, keluar dari R1 masuk ke R2. Keluar dari R2 dia akan berputar sampai ketemu kutub negatif. Jadi cuma ada 1 kuat arus di sana, sehingga boleh diwakili oleh I. Kemudian resistornya dijumlah semua, karena pada rangkaian seri resistor itu resistor totalnya dijumlah dari mulai R1 yang kecil ini, kemudian berputar ke bawah ketemu R1 yang besar, berputar lagi ketemu R2 yang besar, dan terakhir ketemu R2 yang kecil. Dijumlah semua resistornya. Nah, oke, kita langsung aplikasi pada contoh soal. Untuk 1 loop dulu, contoh soal pada 1 loop. Di sini ada rangkaian listrik seperti ini, kemudian datanya diketahui. Nah, diminta untuk mencari berapa nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, cara penyelesaiannya kita gambarkan dulu rangkaiannya. Setelah itu angka-angkanya kita masukkan pada rangkaian tersebut sesuai data yang ada pada soal. And then kemudian kita tentukan arah loopnya. Ingat tips yang pertama, nilai E yang terbesar 12 volt dan 6 volt, maka yang terbesar nilainya adalah 12 volt. Arah loop pangkal dimulai dari kutub positif nilai E yang terbesar. Jadi kutub positif ini adalah letaknya pangkal. Kita gambarkan seperti ini. Nah, itu adalah arah loopnya. Oke, hati-hati menentukan arah loop supaya nanti jawabannya tidak menghasilkan jawaban yang minus. Oke, kemudian setelah kita menentukan arah loop, langkah yang kedua kita gunakan persamaan pada hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I kali R nilainya harus sama dengan 0. Oke, sigma E dulu, sigma jumlah, E itu gigi L. Jadi ada 2 baterai di sini, 12 volt sama 6 volt. Ketika pangkal dimulai dari kutub positif baterai yang pertama, kemudian dia berputar ke bawah, yang ditemui pertama adalah kutub positif baterai yang 6 volt. Kemudian dia melingkar ke atas, berakhir pada kutub negatif 12 volt. Jadi penulisannya 6-12, karena awal tadi dia ketemu sama kutub positif baterai 6 volt, jadi 6-nya positif. Lanjut ke kutub negatif baterai yang 12 volt, min 12, plus
sigma I kali R. Ingat di sini adalah rangkaian seri, jadi kuat arusnya adalah sama, cukup diwakili oleh I saja. Resistornya dijumlah karena pada rangkaian seri resistor, R totalnya adalah jumlah semua resistor yang ditemukan di sana. 0,2 ohm ditambah 1,4 ohm ditambah 2,3 ohm ditambah 0,1 ohm. Jadi 6 dikurangi 12 minus 6 plus I kali jumlah totalnya adalah 4, sehingga I kali 4 min 6 pindah ke ruas kanannya sama dengan, jadi bisa kita ketahui bahwa besarnya I adalah 6/4 atau 1,5 ampere. Ini adalah contoh soal untuk satu loop. Nah, bagaimana untuk yang dua loop? Kita perhatikan, ini adalah bentuk contoh soal untuk dua loop. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Jadi 4 ohm itu ada di bagian tengah sini, kuat arus yang mengalir di bagian sini dari titik A sampai titik B. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan besarnya perubahan beda potensial yang mengalir pada titik A sampai B. Jadi di sini memang ada satu baterai 6 volt, tapi bukan itu perubahan beda potensial. Ingat, ada kata perubahan di sana. Maka berbeda dengan nilai beda potensial langsung. Nah, cirinya dua loop, di sini ada satu ruangan dengan perbedaan beda potensial di sana. Ada 6 volt dan 18 volt. Loop yang kedua juga seperti itu, di bagian kanan ada 18 volt dan 6 volt, sehingga nanti akan ada dua loop atau dua putaran arus listrik. Nah, cara menentukan atau menyelesaikan soalnya ada beberapa langkah berikut. Yang pertama, tentukan arah putaran loopnya. Kedua, gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff pada loop pertama. Kemudian yang ketiga, gabungkan dengan konsep hukum 1 Kirchhoff. Yang keempat, langkah kedua dan ketiga untuk loop yang kedua. Nah, loop yang kedua di sini nanti. Yang kelima, gunakan substitusi dan eliminasi. Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tips untuk menentukan arah loopnya. Jadi, cara penyelesaiannya adalah gambarkan kembali untuk rangkaian listrik yang tadi. Langkah berikutnya, kita tentukan arah loopnya. Jadi loop yang pertama 18 volt dan 6 volt, maka dimulai dari kutub positif E yang terbesar, 18 volt, mengarah ke kutub negatifnya seperti ini. Kemudian gambarkan arah kuat arusnya. Jadi kuat arusnya itu selalu dimulai dari kutub positif baterai, berjalan seperti ini I1-nya. Nah, kemudian lewat pada resistor 2 ohm sampai di titik A. Kemudian dia berputar ke bawah. Jadi arah putarannya itu sesuai dengan arah putaran loop. Jadi loopnya seperti ini, mutar ke bawah. Sehingga lanjut seperti ini ke kiri, dan itu masih I1 ya. Kemudian masuk ke 2 ohm dan akhirnya berakhir pada kutub negatif. Untuk loop yang kedua sekarang, untuk yang loop kedua arah putarannya disesuaikan. Jadi kutub positif E yang terbesar 18 volt. Di sini ada 6 volt, maka yang terbesar 18 volt. Maka dia berputarnya dari 18 volt berputar seperti ini. Nah, sampai di kutub negatif. Jadi kalau kita bandingkan arah putaran loop yang pertama sama loop yang kedua, arahnya berlawanan. Oke, kita ke loop yang pertama dulu. Jadi yang digunakan tetap hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I kali R nilainya harus sama dengan 0. Konsentrasi pada loop 1 dulu. Jadi dimulai dari 18 volt, di sini dia mutar, kemudian ketemu kutub positif 6 volt, maka 6-nya positif. And then kemudian putarannya lanjut sampai ketemu kutub negatif yang 18 volt. Jadi pada baterai itu digambarkan kutub positif itu garis yang panjang, kutub negatif garis yang pendek. Jadi seperti ini, min 18 plus sigma I kali R. Karena di sini ada titik percabangan, di sini A dan B, maka setiap I akan berpasangan dengan resistornya. Jadi ketika dia dimulai dari loop 1, kemudian ke sini dia masih I1. I1 masuk pada resistor 2 ohm, maka I1 kali 2. Kemudian masuk ke sini. Nah,
pada saat di A, ini arah loopnya sudah bergabung dengan loop yang kedua. Arah kuat arusnya sudah bergabung dengan arah kuat arus yang pada loop 2. Karena pada loop 2, kuat arusnya mengarah seperti ini. Nah, yang warna biru. Kemudian itu kita simbolkan I2 misal. Kemudian dia akan belok seperti ini, masuk ke resistor 2 ohm yang di sana. Kemudian di sini. Nah, sampai di sini. Nah, sampai di titik A, dia akan bergabung dengan loop yang pertama tadi. Nah, karena gabungan kita namakan dengan I3. Jadi I3 ini adalah gabungan antara I1 yang loop pertama, kuat arus pada loop pertama, dengan I2 kuat arus pada loop kedua, I3 itu. Kemudian arahnya seperti ini. Nah, ini adalah arah kuat arus pada loop yang kedua, sehingga kita kasih nama I2. Nah, kita lanjut tadi. Jadi dari sini tadi I1 masuk di 2 ohm sampai yang di sini titik A. Kita lihat yang warna merah. Di sini dia akan sudah berganti nama I3. I3 ini masuk pada 4 ohm. Jadi I3 kali 4, resistornya yang 4 ohm. Kemudian sampai di titik B, dia akan belok ke kiri sesuai dengan arah loopnya, melingkar seperti ini. Ketika dia belok ke kiri, dia akan sudah berganti lagi sebagai I1. Jadi I1 masuk di resistor 2 ohm. I1 kali 2. Sudah sampai di sini, kembali ke titik semula, sehingga nilainya harus sama dengan 0. 6 dikurangi 18 itu min 12. Kemudian 2I1 ditambah 2I1, 4I1 plus 4 kali I3. Jadi penulisannya saya balik, nilainya harus sama dengan 0. Sehingga 4I1 ditambah 4I3 min 12 nya pindah ke ruas kanannya sama dengan, jadi sama dengan 12. Nah, kita sederhanakan persamaan tersebut, kita bagi 4. Jadi tinggal I1 ditambah I3, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Inilah kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk loop 2. Jadi loop 2 juga seperti itu, kita aplikasikan hukum 2 Kirchhoff-nya, sigma E ditambah sigma I kali R, nilainya sama dengan 0. Maka di sini dari mulai sini pangkal loop 2 yaitu I2 masuk ke resistor 2 ohm. Jadi untuk sigma E dulu, sigma E 6 min 18. Jadi 6 dikurangi 18 itu dari mana? Awal loopnya dari kutub positif E yang terbesar, kemudian dia mengarah ke sini. Nah, ketemu kutub positif baterai yang 6 volt, sehingga 6 volt ini positif karena yang ketemu duluan adalah kutub positif, 6 nya plus. Kemudian dia muter ke sini, ketemu sama kutub negatif baterai yang 18 volt, maka 18 nya negatif. Ini adalah untuk sigma E. Sigma I kali R nya sekarang. Jadi I2 pada loop 2 dimulai dari kutub positif baterai yang 18 volt. Kemudian dia masuk ke resistor 2 ohm. Nah, penamaannya kita namakan I2. Jadi I2 kali 2. Kemudian dia belok seperti ini, masuk di titik A, belok ke bawah. Karena tadi gabungan antara I1 pada loop 1 dan I2 pada loop 2 bergabung pada titik A, maka penamaannya sebagai I3. Maka penamaannya sebagai I3. I3 dikali 4 ohm, resistor 4 ohm. Jadi I3 kali 4 plus sampai di titik B, dia akan berubah belok ke kanan sesuai dengan arah loopnya ini sebagai I2. I2 masuk pada resistor 2 ohm. Jadi I2 kali 2 sampai kembali ke titik awal. Jadi nilainya sama dengan 0. 6 dikurangi 18 min 12. 2I2 ditambah 2I2 adalah 4I2 plus 4I3, nilainya sama dengan 0. Jadi 4I2 ditambah 4I3 min 12 nya pindah ke ruas kanan sama dengan, jadi plus 12. Kita sederhanakan, sama dibagi 4, sehingga kita dapatkan I2 ditambah I3 nilainya sama dengan 3. 12 dibagi 4.
kita dapatkan persamaan 2. Nah, kalau kita lihat antara persamaan 1 dengan persamaan 2 mau dieliminasi, itu kita mengalami kesulitan. Jadi di sini I1 plus I3, sedangkan di persamaan 2 I2 plus I3. Jadi gimana caranya untuk mempermudah itu? Ingat, kita sudah pernah belajar hukum 1 Kirchhoff. Jadi jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Sehingga tadi pada titik A ini adalah titik percabangan. Titik A itu akan bergabung antara I1 dengan I2, bergabung sebagai I3. Maka besarnya I1 ditambah I2 sama dengan I3, karena I3 adalah gabungan dari I1 dan I2. Nah, dari sini kalau kita mau nyari I2 itu besarnya I3 dikurangi I1, I3 min I1. Persamaan inilah yang akan kita substitusi ke persamaan kedua tadi. Jadi, persamaan 2 tadi didapatkan I2 plus I3 nilainya sama dengan 3. I2-nya kita ganti dengan I3 min I1 plus I3. I3 ditambah I3, 2I3 min I1. Nilainya sama dengan 3. Nah, ini kita dapatkan persamaan ketiga. Dari persamaan ketiga ini, kalau kita gabungkan, kita lihat dengan variabel pada persamaan pertama, I1 dan I3. Di sini ada I1 dan I3. Maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Dari persamaan 1, I1 plus I3, boleh kita balik I3 plus I1 sama dengan 3. Ini adalah persamaan 3. 2I3 min I1 sama dengan 3. Maka tujuan kita mencari I3. Ingat, pertanyaan yang pertama adalah besarnya kuat arus yang mengalir pada resistor 4 ohm. Resistor 4 ohm di sini dialiri oleh kuat arus I3. Maka I3 itulah yang kita cari hingga dijumlah antara persamaan 1 dan persamaan 3. I3 dijumlah dengan 2I3. Jadi I3 plus 2I3 hasilnya 3I3 plus I1 min I1 0. 3 plus 3 6. Sehingga kita dapatkan 3I3 sama dengan 6. Jadi I3-nya adalah 6 dibagi 3, nilainya 2 ampere. Ini untuk pertanyaan yang A sudah kita temukan. Sekarang persamaan yang B. Persamaan yang B yang kita diminta untuk mencari adalah perubahan beda potensial antara titik A sampai B. Jadi pada titik A sampai B itu yang mengalir adalah I3, resistornya ada 4 ohm dan ada baterai 6 volt di sana. Nah, untuk perubahan beda potensial pada titik A sampai B, rumusnya adalah delta VAB sama dengan EAB dikurangi IAB kali RAB, dan di sana ada tanda mutlak 2 garis sejajar seperti ini, kita sebut sebagai tanda mutlak. Hasilnya nanti harus positif. Jadi EAB itu adalah baterai, tegangan baterai yang ada pada titik A sampai B, yaitu 6 volt, sehingga EAB-nya 6 volt. IAB, kuat arus pada titik A sampai B, kuat arus yang mengalir di sana adalah I3. Maka kita masukkan nilai I3-nya. Jadi I3 kali RAB, resistor pada titik A sampai B, resistornya ada 4 ohm di sana. Jadi I3 kali 4, 6 volt dikurangi I3-nya sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 2 ampere. 2 dikali 4. Sehingga 6 dikurangi 2 kali 4, 8. Karena ada tanda mutlak harusnya kan min 2. Karena ada tanda mutlak hasilnya positif 2 volt. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan energi dan daya listrik. Jadi di sini ada tabel hubungan antara energi dengan daya listrik. Energi didefinisikan sebagai hasil kali antara daya dengan waktu, sehingga W sama dengan P kali T. Nah, dari rumus ini kalau kita balik mencari daya, P power, kekuatan, daya, itu sama dengan energi dibagi waktu. Jadi P-nya sama dengan W per T. Rumus berikutnya, W sama dengan V kali I kali T. Untuk mempermudah hafalannya, kita buat aja hafalan bahwa energi itu didapat setelah minum vitamin. Jadi setelah minum vitamin, tubuh kita akan berenergi. Fit, voltage atau tegangan, dikali kuat arus, dikali time. Nah,
rumus W sama dengan V kali I kali T ini kalau kita masukkan ke rumusnya daya di sini, W-nya diganti VIT dibagi T, maka T-nya akan habis sehingga dayanya akan tinggal P sama dengan V kali I. Nah, persamaan ini bisa kita lanjutkan dengan menggabungkan rumusnya hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Jadi kalau voltase ini kita ganti I kali R, rumusnya akan berubah jadi irit. Jadi cara hafalinnya, energi itu harus diirit biar nggak cepat habis. Jadi V-nya dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R kali I kali T. Ada buku yang biasanya menyebutkan persamaannya W sama dengan I kuadrat kali R kali T, sama saja. Nah, untuk rumus dayanya W per T, jadi T-nya nanti akan habis karena dibagi dengan waktu, sehingga rumusnya P sama dengan I kuadrat kali R atau I kali R kali I. Nah, yang terakhir W sama dengan V kuadrat per R kali T. Dayanya tinggal W sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini keterangannya. Jadi W itu dari kata work, artinya kerja, usaha, sama dengan energi, satuannya juga sama yaitu joule. Kemudian P-nya adalah dari kata power, daya atau kekuatan, satuannya watt. R dari kata resistor, hambatan atau tahanan listrik, satuannya ohm, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. T, time, waktu, satuannya sekon, dan V, voltage, tegangan listrik, satuannya volt. Energi pada listrik ini biasanya kita hubungkan dengan energi pada air terjun, karena biasanya ada pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Pada air terjun itu digunakan konsep generator. Generator di sana ya energi listrik yang berlaku. Jadi energi pada air terjun itu ada energi apa? Energi potensial. Karena airnya jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, ketinggian itu cirinya energi potensial. Kesetaraan energinya seperti apa? W sama dengan efisiensi dikali EP. Jadi EP itu adalah energi potensial. Ini adalah simbol untuk efisiensi. Efisiensi itu adalah nilai tepat guna suatu alat. Jadi kalau misalnya di air terjun digunakan generator, maka efisiensinya ya efisiensi dari generator itu. Nah, efisiensi itu biasanya dalam bentuk prosentase. W itu energi, rumusnya P kali T, daya dikali waktu. Efisiensi EP, energi potensial itu perkalian antara massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Nah, pada air terjun bendanya adalah air. Jadi di sana ada massa jenis air. Massa jenis itu rumusnya adalah massa per volume. Sehingga dari rumus rho sama dengan M per V ini, kalau kita mau mencari massanya itu adalah rho kali V. Massa sama dengan rho kali V kita masukkan di persamaan ini, sehingga dapatnya P kali T sama dengan efisiensi, M-nya diganti rho kali V kali G kali H. Nah, hubungannya pada air terjun itu ada debit air terjunnya. Debit ini bisa kita ingat lagi materinya pada bab fluida. Jadi debit itu adalah volume dibagi waktu. Q sama dengan V per T. Simbolnya debit itu Q. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya tadi, P, jadi ini efisiensi, rho, V itu volume, T-nya perkalian kita pindah ke ruas kanan jadi V per T kali G kali H. Jadi V per T itu adalah rumusnya debit, volume dibagi waktu, Q sama dengan V per T. Sehingga V per T ini bisa kita gantikan dengan Q, debit tadi. Jadi P, daya, nilainya sama dengan efisiensi dikali rho, massa jenis airnya, Q adalah debitnya, kali G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Jadi debit air itu satuannya meter kubik per sekon, dan P itu untuk daya satuannya watt. Oke, jadi materi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar fisika ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.